cerdas menggunakan smartphone. Rata-rata ada HP di rumah. Ya. Rata-rata ada HP kan? Pada saat dalam satu hari itu durasinya berapa jam kalian menggunakan? 5 jam. Ada 5 jam. 5 jam. Ada 10 jam. Pulang sekolah on time sampai malam. Ya, on time sampai malam. Itu yang akan kita pelajari hari ini. Dampak dari smartphone itu sebenarnya, jadi kalau salah menggunakan bisa buruk bagi kesehatan. Ya. Itu yang akan kita bahas pada hari ini. Begitu cerdas menggunakan smartphone. Di HP itu hampir semua model-model yang ada itu hampir semua. Kalau dari ini kita muncul, dari ini permainan, hiburan, semuanya ada. Kalau kita sampai terjerumus, itu bisa berbahaya. Makanya hati-hati dalam penggunaan smartphone. Di era digital, smartphone sudah jadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita. Ia bisa jadi alat yang sangat bermanfaat, tapi bisa juga berdampak negatif kalau tidak digunakan dengan bijak. Nah, biar kamu makin pintar dan cerdas menggunakan, kita simak tips berikut ini. Ada beberapa tips yang bisa kita pakai. Batas waktu layar. Sebelum kita masuk ke tips, kita ekstra dulu ya. Kita masih ingat untuk semangat kemarin. Masih ingat ya, setiap pembelajaran kita lakukan apa namanya biar lebih sehat dan semangat. Coba kita tes. Halo. Mana suaranya? Mana suaranya? Mana semangatmu? Ini semangatku. Kita mulai. Tepuk semangat. Semangat itu namanya. Ulang ayo. Kasih kuat. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Kembali ya.
setelah belajar ini kalian dapat mengkondisikan diri untuk menggunakan HP sebaik-baiknya. Jangan sampai HP itu merusak diri kita sendiri. Pertama, batas waktu layar screen time. Matikan notifikasi yang tidak perlu untuk mengurangi godaan. Notifikasi yang muncul itu. Tadi kan kalau diaktifkan tuh notifikasi kreditor ini. Nanti akan berbagai macam itu muncul. Biasanya tawaran ini. Ini aktifkan. Gunakan fitur batasan waktu di smartphone kamu seperti digital wedding di Android dan screen time. Diaktifkan waktunya sampai jam berapa. Manfaatkan waktu luang untuk hal-hal produktif seperti membaca buku, berolahraga, atau bersosialisasi langsung dengan teman. Jadi tidak bersosialisasi langsung cuma di HP. Langsung dia mau oleh tahun libur, konten dari subuh, bangun subuh sampai zuhur sampai malam cuma di kamar. Itu berbahaya. Berbahaya untuk kondisi kesehatan. Hanya dianjurkan lakukan hal-hal yang produktif seperti membaca buku, olahraga, atau bersosialisasi langsung. Itu yang lebih banyak ketimbang main HP-nya. Pengaturan waktunya. Jaga kesehatan fisik dan mentalmu. Saat menggunakan smartphone atau foto tubuh dengan baik agar tidak membungkuk. Jangan nanti main HP sampai begini. Sampai sudah kejauhan di badan akan berdampak nanti di masa depan membunuh. Nanti belum apa-apa sudah membunuh. Istirahatkan mata setiap 20 menit. Bagaimana mau istirahat main HP-nya sampai 5 jam? Ya, berat. Dengan melihat objek jauh selama 20 detik atau 20-20-20. Sampai 20 menit, lihat objek jauh 20 detik. Jangan cuma standby di HP itu. Hindari penggunaan smartphone di ranjang sebelum tidur. Dampaknya untuk kalian yang lain juga. Pasti sudah cuma belum pakai. Belum pakai. Belum ada yang bilang dengan orang tuanya, ada yang cuek. Hindari penggunaan smartphone di ranjang sebelum tidur. Cahaya birunya bisa mengganggu kualitas tidur. Kualitas tidur itu bisa terganggu. Kemudian pakai smartphone itu kan ada radiasi. Pengaruh ke nanti lama digunakan. Baru jaraknya itu HP yang disimpan nanti setelah tidur itu minimal 1 meter dari sini. Karena dia tetap masih ada radiasi. Tetap kritis dan waspada. Tetap kritis dan waspada. Selalu waspada. Jangan langsung percaya pada semua informasi yang kamu baca. Nah, banyak konten-konten hoax yang ada di HP itu. Jangan langsung dipercaya. Ini begini. Itu sudah banyak. Ada teman yang pernah tipu ya. Jangan langsung percaya. Konten-konten ini katanya begini. Cek. Selalu cek kebenaran berita atau informasi. Fakta terhadap modus penipuan online. Jangan pernah berikan data pribadi atau PIN ke orang lain. Data pribadi atau PIN HP-nya itu ke orang lain. Atau maksudnya orang lain itu orang lain yang di luar dari kalau keluarga kan tidak masalah. Orang tua itu kan tidak masalah. Tapi jangan memberikan data-data ke orang lain yang kita tidak kenal.
Hindari mengunduh aplikasi dari sumber yang tidak resmi atau tidak terpercaya. Jadi jangan mengunduh aplikasi yang tidak terpercaya, yang belum terlalu tahu. Bijak dalam bersosialisasi. Berhati-hati saat menggunakan sesuatu. Ingat, jejak digital bisa bertahan selamanya. Jadi bijak dalam menggunakan, hati-hati misalnya saya share apa, melihat apa, karena jejaknya itu di Google itu tetap ada jejaknya. Misalnya akun ini yang selalu mencari ini. Tetap jejak digitalmu tetap ada. Makanya selain berhati-hati mencari sesuatu, berhati-hati juga kalau menggunakan smartphone atau media sosial, berbahasa yang baik, berbahasa yang benar, jangan berbahasa yang sembarangan. Karena itu menyangkut identitas manusia. Oh si A, kok bicaranya begini? Anaknya siapa? Sekolahnya di mana? Mana pernah diajari? Ya. Jadi biasanya kamu yang biasa bicaranya sembarangan dengan temanmu di media sosial itu semuanya bisa melihat. Dia terekam. Kalau nanti ada penuntutan kamu tidak bisa mengakui dia terekam. Hormati privasi orang lain, jangan sebar foto atau video tanpa izin. Itu bisa berbahaya. Kalau dituntut bisa ke ranah hukum. Menyebarkan privasi orang lain tanpa izin dia. Gunakan media sosial untuk hal-hal yang positif seperti berbagi karya. Kalau kamu punya karya apa, sampaikan. Itu bagus. Ya orang lain kan bisa, kamu buat begini bagus ya. Inspirasi atau menjalin hubungan baik. Smartphone itu alat bukan segalanya. Kita yang mengendalikan, bukan dikendalikan. Mulai sekarang gunakan smartphone dengan lebih bijak dan bertanggung jawab. Jadi itu hal-hal yang kalian perlu perhatikan nanti dalam menggunakan HP. Yang masih menggunakan secara waktu yang masih lama, bisa dikurangi pelan-pelan dari sekarang. Karena itu bisa menghancurkan dirimu sendiri. Bayangkan kalau dari bangun tidur sampai malam hanya menggunakan HP. Ada pernah dengar anak kecil yang bicaranya lambat, artinya sampai besar dia berbicara kurang. Di model penemuan HP ini, karena interaksinya kurang. Interaksi dengan kalau dia selalu bermain seperti yang sampaikan tadi itu, bahwa berolahraga, berinteraksi dengan teman, akan aktif ngomongnya. Misalnya harga ini akan nyambung. Tapi kalau di HP itu bicara satu arah, nonton tidak berbicara. Ada anak yang full time main HP-nya, kemudian nanti terjadi gangguan kelambanan berbicara itu bisa terjadi. Karena interaksi dengan orang lain itu kurang. Itu dampak dari segi berbicara. Kemudian dari segi kesehatannya, kalau full main HP bisa lupa makan. Iya enggak? Siapa yang makan sampai dipandang-pandang dengan HP? Jadi, ya. Lagi kita enggak. Sampai misalnya pulang sampai urusan nanti sampai panggung baru makan. Juga begini. Kalau sampai lambat makannya, apa yang terjadi? Kondisi badannya kurang sehat. Bisa terkena masa lalu. Jadi kalau malam sampai malam lagi tidurnya terganggu. Kalau sudah tidurnya kurang, kondisi tubuh pasti kurang sehat. Siapa yang pernah malamnya main HP besoknya katanya loh mengandung? Siapa? Aku aja yang tahu.
Siapa yang sampai malamnya main HP besoknya nggak sekolah? Yang begadang siapa? Ayo. Nyangkut Pak. Nah, gitu. Kalau tidak ada yang dikerjakan, agak sampai sendiri sampai malam kan itu sudah kita nggak tahu jamnya tuh. Sudah terlanjur apa namanya asik mainnya, gitu kan? Terlanjur asik main. Itu dari segi keterampilan. Dari segi keterampilan, kalau kamu hanya main HP terus, nanti jangan-jangan kegiatan di rumah saja kamu nggak bisa. Mencuci piring, menyapu, gitu. Mencuci piring, menyapu, mencuci baju. Pekerjaan pokok itu yang nantinya menjadi bekal, menjadi beban nanti yang bisa dilakukan sendiri, pasti dikerjakan orang tua. Yang seumuran kelas 6 itu harusnya sudah bisa mencuci sendiri. Karena pengaruh HP, dia tidak ingat. Siapa yang masih begitu, ayo? Ada Bapak tahu ada. Masih dicucikan rasanya gara-gara main HP full time tidak pernah dengar ini. Apa namanya? Tugas masing-masing. Baju, sepatu masih diambilkan, makan masih diambilkan semua. Itu pengaruh HP nantinya. Itu kalau full tidak bisa menggunakan dengan atau tidak bisa mengatur dirinya untuk menggunakan HP. Ya, HP itu memang dibutuhkan untuk zaman sekarang itu dibutuhkan. Tapi bijaklah menggunakan untuk mencari sesuatu. Maka itu penting saja. Jangan sampai itu membawa ke hal-hal yang tidak baik. Ya, kalau sudah jelas, nanti kalian tugasnya di rumah coba buat semua poster tentang menggunakan HP. Bagaimana seharusnya menggunakan HP? Pernah lihat posternya? Nah ini, seperti iklan nih. Iklan. Misalnya kata-katanya bijaklah menggunakan HP. Bukan? Atau gunakan HP seperlunya. Nanti akan ada kata-kata apa yang dipakai. Seperti iklan sampo itu pernah dengar? Halus, lembut, gitu kan? Pakai ini. Nah, sekarang poster menggunakan bijak menggunakan HP. Bagaimana kata-katanya? Boleh dengan gambarnya boleh. Nanti silakan kalian buat di rumah. Jelas? Bisa dipahami tidak yang Bapak sampaikan tadi tentang penggunaan HP? Bisa? Ya. Bagaimana menggunakan HP-nya? Masih full time sekian jam. Dalam satu hari kira-kira berapa jam yang wajar? Satu jam wajar. Nah, sampai berjam-jam. Ya. Kemudian pencahayaannya juga jangan sampai terlalu keras, pakai pelindung mata. Oke? Terus apa lagi yang dibahas tadi? Jangan men-share atau mencari sesuatu yang tidak penting. Berhati-hati ya. Jangan percaya dengan berita atau yang belum tentu kebenaran. Ya. Jadi ini Bapak cukupkan sampai di sini. Silakan nanti tugasnya dibuat di rumah.